Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, di sini kami dari kelompok 21. Nama saya Eka Rizkawati. Saya Bintang Haris. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu mengenai analisis penanganan penjemputan bahan baku kentang dari PT KOL dengan metode transportasi dan juga penugasan. Untuk yang pertama adalah pendahuluan. Di sini studi kasus yang kami dapatkan adalah studi kasus nomor 13, yang mana di sini sudah kami rombak sedikit menjadi PT KOL berupaya meminimalkan biaya penjemputan kentang dari beberapa supplier termasuk biaya jenak dan infrastruktur yang bervariasi tergantung truk yang digunakan. Untuk referensi dari kasus ini sendiri merupakan dari salah satu perusahaan yaitu CSI PT UIN. Namun di sini coba kami elaborasikan dengan beberapa data yang kami peroleh dari General AI dan juga Wawancara. Kemudian tujuannya adalah untuk meminimalkan biaya penjemputan bahan baku kentang dari lahan produksi, yang mana terdapat beberapa konsten atau kendala, yakni seberang lokasi supaya bahan baku kentang yang sangat bervariasi dikarenakan bahan baku ini terletak atau kebun produksinya itu berada pada Pulau Sumatera, Pulau Jawa, dan juga di Lombok Timur. Untuk yang Pulau Sumatera sendiri di Sumatera Utara, untuk yang Jawa itu ada di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan juga Jawa Barat. Untuk yang di Lombok Timur itu nanti ada beberapa lahan produksi akan ditambahkan. Kemudian untuk biaya operasional truk itu ada beberapa jenis tergantung dengan jenis truknya dan juga tergantung dengan supirnya. Ini juga kapasitas dan jumlah truk pengangkut dan juga upah supir yang akan membawa truk untuk penjemputan tersebut. Kemudian dari beberapa konstren yang telah kami identifikasi di sini kami memperoleh peruntukan untuk minimasi biaya penjemputan adalah dengan Z, yaitu biaya operasional penjemputan minimum ditambah dengan upah supir. Lalu untuk metode yang kami gunakan yaitu ada dua. Yang pertama itu ada metode transportasi, di mana metode transportasi ini digunakan untuk memperoleh biaya minimum penjemputan bahan baku terkait juga dengan jarak dan juga kapasitas truk penjemput. Lalu juga ada metode penugasan, di mana metode penugasan ini digunakan untuk memperoleh penugasan supir sesuai dengan upah minimum yang dikeluarkan oleh perusahaan. Lalu untuk kedua metode ini kami juga sudah mencari dari beberapa referensi jurnal, di mana salah duanya itu yaitu dari pengiriman semen curah dari PT Semen dari Indonesia, kemudian juga ada juga dari perusahaan Desa JNT yang menggunakan metode transportasi. Kemudian ini merupakan data dari metode transportasi yang kami peroleh, di mana di sini terdapat sebaran lokasi kebun produksi untuk Garut berada di Jawa Barat, kemudian untuk Brebes hingga Purwodadi berada di daerah Jawa Tengah. Kemudian untuk Kumbahas kebun 1, kecamatan 1, kecamatan 2, kecamatan 3 ini berada di Kumbahas Sumatera Utara. Sedangkan untuk Sembalung ini ada dua lahan produksi yaitu di daerah Lombok Timur. Kemudian untuk pengangkutan di sini berdasarkan wawancara yang telah kami lakukan, untuk pengangkutan dilakukan dengan truk Fuso dan juga truk tronton. Untuk truk Fuso itu sendiri berkapasitas sekitar 7-10 ton per truk, dan juga untuk truk tronton sendiri itu sekitar 16-20 ton per truk. Kemudian di sini terdapat beberapa variasi, yaitu untuk truk 1 dia 9 ton, truk 2 10 ton, dan beberapa kapasitas yang telah tertera. Kemudian untuk suplainya itu sendiri di sini setiap lahan itu memiliki suplai yang berbeda, yang bervariasi itu mulai dari 9 ton hingga 16 ton untuk setiap lahannya per lahannya, bukan untuk per hektar. Kemudian untuk harga atau di sini biaya operasional di sini biaya operasional yang diperoleh adalah biaya operasional luar atau tidak mengikutkan upah dari supir itu sendiri. Jadi biaya operasional ini sudah terhitung antara truk dan juga lokasi tujuan. Kemudian untuk hasil transportasi di sini kami menggunakan COMCM dan juga menggunakan Google Colab. Untuk hasil dari COMCM itu sendiri di sini terdapat hasil transportasi 1 dan juga hasil transportasi 2. Untuk kenapa di sini bisa didapatkan dua hasil transportasi akan coba kami ulas di bagian evaluasi. Untuk transportasi yang pertama di sini dari sekian lahan produksi dan juga dari jenis truk ini diperoleh operasi paling minimum itu dari Rp771.806. Kemudian untuk hasil transportasi 2 ini diperoleh sekitar Rp142.657.000. Kemudian di sini untuk yang transportasi pertama
didapatkan dummy di sana ada 9 ton, 2 ton, 9 ton, dan juga 11 ton untuk kabupaten atau untuk wilayah Garut, Tegal, Kaliangsar, dan Salatiga. Ini dikarenakan kapasitas atau supply dari setiap bahan produksi ini melebihi dari kapasitas truk yang digunakan, sehingga dari transportasi satu masih terdapat bahan baku yang belum terangkut. Oleh karena itu diperlukan transportasi yang berulang. Lalu yang berikutnya hasil dari metode penugasan, di mana untuk gambar skor sebelah kiri sendiri itu menunjukkan biaya upah setiap pengemudi untuk berbagai kendaraan. Lalu di sebelah kanannya sendiri merupakan hasil penugasan yang optimal, di mana setiap driver itu ditugaskan ke tiap satu truk dengan biaya yang sudah diminimumkan. Tentunya itu driver 1 ke truk 9, driver 2 ke truk 11, dan juga seterusnya. Di mana total biaya minimum yang diperoleh yaitu sebesar 4.722.000. Lalu untuk outcome yang diperoleh, yang pertama dari metode penugasan sendiri itu diperoleh biaya penugasan supir, di mana biaya ini ditentukan dari tiap kendaraan dan juga kepada truknya masing-masing. Sebagai contoh itu dapat driver 1 ke Bratek 9 sebesar 320.000, driver 2 ke Bratek 11 sebesar 285.000. Kemudian untuk biaya operasional sendiri kita ada 2 skema, yaitu skema 1, di mana skema 1 ini operasional 1 kali penjemputan itu merupakan transportasi 1 dan juga upah supir. Kemudian untuk skema 2 sendiri diperoleh dari skema 1 ditambah transportasi 2 dan juga upah supir 2. Kemudian di bagian evaluasi di sini, dari beberapa tahapan yang telah kami lakukan itu terdiri atas identifikasi permasalahan. Di sini kami mengidentifikasi problem dan juga intervensi yang digunakan untuk aktivitas. Untuk problemnya sendiri, yang kami sampaikan. Kemudian intervensinya kami menggunakan metode transportasi dan juga penugasan. Kemudian untuk perancangan framework untuk mengetahui bagaimana problem itu sebenarnya objektif bekerja, dan kami mengidentifikasi untuk kemudian mengidentifikasi keperluan data dan juga untuk kalkulasi. Kemudian di bagian pencarian data ini kami mengalami beberapa kesulitan. Yang pertama adalah keterbatasan data, mengingat kami dapat menemukan data yang real atau aktual di lapangan. Mengingat ini merupakan salah satu rahasia dari perusahaan, dan juga kami juga menemukannya di beberapa sumber seperti Kaggle ataupun BTS ataupun beberapa sumber yang lain. Kemudian untuk meminimumkan kualitas data yang buruk atau mungkin tidak sesuai, kami mengusahakan dengan melakukan wawancara, yaitu dengan salah satu agronomis dari data tersebut. Sedangkan untuk kualitas data ini masih belum dapat kami pertanggungjawabkan secara maksimal apakah data tersebut sudah representatif atau belum, sehingga diperlukan untuk pengujian ulang ataupun perlu untuk pencarian data yang lebih baik. Kemudian untuk formulasi di sini kami menggunakan rencana kami adalah menggunakan ComPM dan juga Google Colab, dan juga kami coba untuk menggunakan Linggo. Namun untuk aplikasi metode dan juga penggunaan aplikasi ini keterbatasan pada kami sebagai sumber daya manusia di kelompok kami sendiri yang kurang menguasai aplikasi tersebut, sehingga untuk saat ini dapat ditampilkan adalah dari hasil ComPM. Untuk Google Colab sudah didapatkan, namun akan ditampilkan di luar dari presentasi ini karena belum kami cantumkan di PPT ini. Kemudian untuk interpretasi sendiri kami mengalami beberapa kendala. Yang pertama itu adalah terkait dengan transportasi, dikarenakan setelah kami menggunakan ComPM untuk mengevaluasi dari biaya yang dibutuhkan, itu kami baru mendapatkan kalau kapasitas atau jumlah supply bahan baku dari setiap kebun produksi itu melebihi dari kapasitas truk pengangkutan yang kami identifikasi, yang kami tentukan dalam 1 kali penjemputan. Oleh karena itu mungkin untuk interpretasi dan juga formulasi ini, apabila nanti dari teman-teman ada terdapat saran mengenai metode yang lebih baik untuk mungkin bisa dilakukan 1 kali penjemputan, atau mungkin pemenuhan atau mungkin penambahan dari jumlah truk, itu sangat penting. Ini mungkin dapat kami sampaikan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.